Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kita akan belajar mengenai salah satu materi dalam ekonometri yang kita pada saat ini akan kita bahas adalah mengenai forecasting atau peramalan. Dan forecasting ini merupakan salah satu bentuk dari analisis time series. Ada data yang bersifat runtut waktu dan akan kita pergunakan untuk metode peramalan. Nah, ini juga termasuk bagian dari persoalan regresi ekonometri. Apa itu time series? Time series itu merupakan satu set data yang bersifat time series yang bisa berbentuk bulanan, kemudian juga mingguan, tahunan, harian, dan di situ ada yang bersifat kontinu maupun discrete. Kita tidak membahas lebih lanjut mengenai persoalan statistik dasar ini, kita lanjut saja. Nah, karakteristik dari time series itu sendiri, analisis time series itu memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah time period, ada periode waktunya dari satu rentang yang bersifat sama jaraknya. Misalkan tahunan berarti ada data 2010, 2011, 2012. Tidak bisa kita masukkan dalam satu rentang data tahunan itu ada data bulanan. Atau kalau data bulanan ya sifatnya itu juga sama, bulan 1, bulan 2, bulan 3 seterusnya, Januari, Februari seterusnya. Kemudian data time series itu tidak boleh ada data yang hilang. Misalkan ada data Januari, Februari, Maret, April hilang, kosong, tidak ada datanya, itu tidak diperkenankan. Jadi dalam persoalan time series itu datanya harus terpenuhi dan dalam satu set sekuensial panjang atau ring yang sama gitu ya. Kalau bulanan semua, harian semua, tahunan semua. Nah, dalam peramalan time series itu bisa bersifat forecasting, backcasting maupun causality model. Forecasting terkait dengan persoalan bagaimana kita meramal, memperkirakan periode ke depan. Backcasting itu memperkirakan secara historis ke belakang gitu ya. Kemudian juga ada model kausalitas. Nah, kita hari ini akan membahas lebih kepada persoalan forecasting. Melihat perkiraan data-data ke depan. Nah, dalam forecasting itu sendiri ada dua analisis yang secara umum dipakai, yang sifatnya kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif itu lebih ke persoalan intuisi, persoalan karena pengalaman gitu ya. Kemudian jadi misalkan seorang ekonom atau seorang manajer bisa melihat situasi fenomena yang terjadi dan dia melihat fenomena itu akan seperti ini misalkan. Sementara dari sisi kuantitatif itu melihat data, melihat perkiraan data ke depan didasarkan pada data-data historis. Jadi harus melihat sisi data historis, kemudian dia bisa memperkirakan ke depannya. Maka dalam teknik kuantitatif itu pasti melibatkan persoalan matematik dan dalam time series analysis juga memasukkan unsur statistik juga. Kemudian komponen data time series kita mengenal bahwa data time series itu pada intinya ada 4 komponen ya, ada 4 komponen, yaitu komponen trend, komponen seasonal, komponen siklus, dan komponen random atau acak. Dan komponen trend, musim, kemudian juga siklus itu dianggap sebagai data time series yang memiliki pola-pola tertentu, ada pola tertentu. Sementara kalau random komponen itu berarti polanya acak, tidak ada pola tertentu.
tidak ada pola yang jelas, ada data itu bersifat acak. Oke, kita lihat contohnya, ada pola tren. Kita lihat data di sini, ada perkembangan, kita bisa melihat, oh ada trennya positif, ada pergerakan yang semakin meningkat di sini. Nah ini ada pola tren, mungkin juga ada data mendatar, data menurun, dan sebagainya. Kemudian kalau pola yang sifatnya musim, maka kita bisa mendeteksi pola musim ini bersifat pergerakan yang sama umumnya dalam satu periode tahunan, apakah itu musim misalkan musim hujan, musim kemarau, atau bisa bersifat yang jangka waktu lebih pendek lagi, misalkan bulan Januari, bulan Februari, polanya seperti apa. Dalam satu tahun itu membentuk pola-pola tertentu. Misalkan data ini kita lihat ada pola yang sifatnya booming, kemudian ada sifatnya yang sangat turun sekali di sini. Nah, pola-pola ini kan periodenya relatif sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pada bulan keberapa ini ya, ada kita rentang perhitungan setelah 12 bulan akan ada periode topnya, kemudian 12 lagi periode topnya, kemudian ada pola yang kita mengenal ada masa-masa yang nanti di siklus ya, ada periode yang sangat rendah. Nah jadi ada periode tertentu di mana pada bulan tertentu itu mengalami masa-masa top, bulan yang lain mengalami masa-masa peak. Nah, jadi ada variasi yang jelas, pola yang jelas terlihat di sini. Kita misalkan kalau inflasi nanti mungkin ada contoh data. Mungkin lain kali kita akan bahas mengenai persoalan seasonal pattern karena kita akan lebih banyak membahas di sini persoalan tren. Kemudian juga kalau sifat siklus, biasanya durasi siklus itu lebih dari 1 tahun. Kalau yang tadi itu musim, ya musim itu periodenya itu kurang dari 1 tahun. Pola siklus itu kita mengenal ada periode recovery, di sini ada recovery, ada booming, kemudian ada masa resesi, depresi dan sebagainya. Nah, jadi ada pergerakan yang sama pada beberapa periode tahun. Kemudian yang keempat, komponen time series itu yang bersifat acak. Tidak ada pola tertentu yang bisa kita deteksi di sini. Ini pun juga bisa kita prediksi sebenarnya ke depannya. Kita bisa menggunakan model Book-Jenkins atau Regressive Integrated Moving Average misalkan. Nah, tapi kita tidak membahas ini dulu. Oke. Insya Allah lain kali kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan penaksiran dengan metode Book-Jenkins. Nah, kita kembali sebentar bahwa metode forecasting tadi itu ada yang sifatnya time series, ada sifatnya kausalitas. Dalam time series kita mengenal nanti ada rata bergerak, moving average, ada exponential smoothing, ada trend model, kemudian juga ada yang lebih advance, misalkan tadi ARMA, Book-Jenkins, dan sebagainya. Lalu ada model kausalitas, nanti ada vector autoregression, kemudian mungkin ada paham partial adjustment model dan sebagainya. Ini bisa kita masukkan klasifikasi sebagai regresi untuk mendeteksi forecasting yang sifatnya kuantitatif. Nah, yang hijau ini yang akan kita telusuri ya, persoalan mengenai tren seperti apa. Nah, ini contoh sederhana mengenai tren, gambaran tren itu, ada pola yang menaik di sini. Nah, ini contoh yang sifatnya linear, kemudian yang sifatnya non-linear itu juga bisa kita deteksi. Maka ada tren, kalau kita nanti menggunakan SPSS, ada menu curve estimation, bisa mendeteksi bagaimana pola pergerakan, apakah linear, apakah non-linear. Nah, di sisi linear sendiri, maupun non-linear juga gitu ya, digunakan untuk apa? Untuk data-data yang sifatnya di sini. Punya trennya itu konstan kalau data yang linear ya. Kemudian tidak ada pola musim, kemudian bisa digunakan forecasting untuk relatif jangka yang lebih panjang, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun seterusnya. Nah, tergantung situasi, kemudian juga panjang
sampel data yang kita punya. Dan profil dari forecasting itu adalah continuous ya, bersifat lebih melihat perkembangan data seperti apa. Kita lihat ini. Nah, kita lihat pembagian ini saya ambil saja dari SPSS, beberapa jenis metode yang dipakai untuk melakukan pengujian ini ya, linear maupun non-linear. Linear itu hanya satu di sini, linear. Tapi yang sifatnya non-linear itu ada banyak di sini. Ada logaritma, inverse, kuadratik, kubik, power, compound, S-curve, growth, exponential, logistik, dan sebagainya. Nah, equation persamaan yang bisa kita bentuk nanti adalah bentuk linearnya adalah di sini. Alpha, kita anggap ini ada alpha, kemudian beta 1 kali T, logaritma adalah independen, YT sama dengan alpha plus beta 1 kali log T, kemudian ET, dan seterusnya. Kita mulai berlatih di sini biar cepat menghemat waktu kita. Ini contoh yang pernah kami lakukan untuk melihat tren. Salah satunya adalah di Kars dan Banyumas. Ini penelitian tahun berapa ini? Tahun 2011 atau 12 kalau tidak salah. Mendeteksi bagaimana pola perilaku penyaluran kredit Karsiden Banyumas. Nah, kredit kita tahu di perbankan ada kredit konsumtif, ada kredit modal kerja, kemudian juga ada kredit investasi. Nah, secara umum kita bisa melihat di sini ada sifat eksponensial di sini. Nah, ternyata setelah kita duga, kemudian kita bandingkan beragam model, ternyata model terbaik adalah model eksponensial. Kita bisa menduga modelnya adalah seperti ini untuk total kreditnya yang tadi itu, yang di sini modelnya adalah ini, kemudian modal kerja, investasi, kemudian kredit konsumsi, kita bisa melihat pergerakannya. Berarti sekitar bulan 2013 sampai akhir data Oktober ya, atau Juli di sini. Juli di sini, kemudian inilah nilai estimasinya, pergerakan ke depan kita bisa memperkirakan. Oke, baik, kita akan berlatih menggunakan SPSS saja tentang kurva estimasi, melihat forecasting, data-data time series. Silahkan dibuka tabel di buku Gujarati, tabel 10, pakai data time series kita nyari mudah saja. Pakai tabel Gujarati, di buku Gujarati bab 10 tabel 12. Di sini ada data mengenai data consumer price index, gross domestic product, dan data impor. Oke, kita pakai yang mana ya? Pakai impor saja saya kira untuk kita latihan. Oke, yang pertama kita buka Excel, jangan lupa. Kemudian juga SPSS. Oke. 10-16 kita cari data di Gujarati, terus ingat all file 10 titik berapa tadi? 10-12 10. Oke, di sini ya, open. Baik, kita buka datanya. Oke, sesudahnya sudah benar. Next. Nah, ini data yang kita peroleh sama. Impor akan kita pakai sebagai data latihan untuk melakukan forecasting, kurva estimasi. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini impor. Nah, bagaimana tahap pertama? Kita lihat di sini tadi ada perumusan bahwa modelnya adalah Y
kemudian A plus B kali T. Nah, T ini apa? T ini nilai urutan series yang perlu kita masukkan. Jadi caranya adalah kita masukkan satu lagi variabel T. Nah, di sini ya. Oke, variabel T tahun 70 sampai tahun data terakhir 98. Oke, kita lihat 1, 2, 3, seterusnya. Oke, kita punya 29 time ring dari tahun 70 sampai 98. Nah, ini dua variabel ini yang akan kita copy ke SPSS. Oke, step by step. Copy. Masuk SPSS. Di kanan, paste. Oke. Export, kemudian ini variabel T. Ya. Oke, sudah benar export T. Data sudah masuk dengan benar. Cara melakukan estimasinya adalah dengan cara ini, analyze, kemudian regression, tapi di bawah linear di sini, di kurva estimation di sini. Klik kurva estimation. Nah, kita lihat di sini ada banyak model yang sebagaimana saya tulis tadi di PowerPoint, ada linear, quadratic, compound, growth, exponential, S, logistic, power, cubic, inverse, dan sebagainya. Kita masukkan faktor dependentnya adalah di sini, kemudian variable independentnya adalah di sini. Atau Anda menggunakan T juga bisa. Oke. Pakainya ini juga bisa. Ekspor dan T. Ekspor sebagai variabel dependent Y-nya, kemudian independennya T. Ini salah satu contoh, kita klik linear, oke. Nah, memang untuk melakukan proses kurva estimasi, forecasting ini kita melihat perilaku data secara visual. Dari data ini, kita bisa membayangkan tidak bahwa pola data real, data observasi kita itu kelihatannya tidak berbentuk linear. Maka kalau kita bikin kurva linear, estimasi linear, mungkin ada alternatif yang lebih baik. Kita lihat hasil estimasinya adalah di sini, R kuadrat 0,948, kemudian F-nya adalah 496, signifikan, kemudian nilai konstantanya adalah ini, kemudian koefisien T-nya adalah 29585. Kita harus bandingkan proses modeling, kita harus bandingkan model mana yang terbaik dari model yang kita hasilkan. Maka kita perlu juga membuat analisis yang lain. Regression, kurva estimasi, nah, kita klik aja semua ya. Oke. Kemudian, oke. Apa yang kita hasilkan di sini? Nah, ini bentuk model yang kita peroleh. Kita peroleh adalah datanya seperti ini. Oke, kita copy saja ke Excel biar mudah. Oke. Sebelumnya kita lihat di sini ya, perkembangan import di sini seperti apa. Kita bikin grafik sederhana aja dulu. Oke. Mana tadi? Oke. Di sini. Ekspor. Oke. Kemudian di sini. Tahunnya. Oke. Kita melihat
perilaku data seperti ini sama sebenarnya dengan yang kita gambarkan, cuma kita akan mendeteksi ini lebih baik regresi yang bersifat linier atau non-linier. Kalau secara visual kelihatan lebih ke linier di sini. Mungkin eksponensial, mungkin logaritma. Tapi kita bisa membuktikan dari hasil regresi kita. Kita lihat tadi regresi kita di sini, hasil uji coba kita, copy. Kita lihat di sini. Oke, ini saja. Oke, ada linear, ada kubik, dan sebagainya. Oke. Nah, kok Pak S kurang ya? S-curve, nggak muncul. Oke, kita lihat juga di sini. Nah, kita bisa menduga di sini. Seperti ini misalkan observasi kita yang bulat-bulat di sini, kemudian hasil forecasting kita ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kelihatannya juga akan ditolak di sini, sangat jauh sekali dari perkiraan observasi data real. Kemungkinan adalah data yang di sini, mungkin data yang titik di sini atau di sini atau di sini. Maka kita mendeteksinya dari mana? Dari sini. Mana kecenderungan model yang lebih baik, bukan berarti model itu pasti akan kita pilih. Tetapi kalau dari sisi penilaian statistik kita bisa membandingkan ya. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat dulu di sini. Nah, uji F kita seperti apa? Uji F kita hasilnya adalah inverse pasti dibuang karena nilainya paling tinggi di sini. P-value-nya paling rendah semua kecuali inverse. Kemungkinan inverse yang tadi ini yang belok seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita lihat R-square-nya yang paling tinggi mana di sini. Identifikasinya dari R-square itu bisa lebih baik. Maka kita mendeteksi ada logistik, ada S, power, compound, kubik, atau kuadratik. Nah, kita menduga tadi kemungkinan kuadratik, kemungkinan kubik. Ternyata hasil estimasi kita menduga yang terbaik pertama adalah kubik, kemudian kuadratik, habis itu linear. Urutan keempat adalah compound. Kita di sini asumsikan yang terbaik tentu saja yang R kuadratnya paling tinggi. Di sini adalah fungsi kubik. Oke. Biar lebih ringkas, kita lihat kurva estimasi lagi, khusus untuk fungsi kubik dibiarkan. Kubik di sini. Oke. Nah, ini hasil kita untuk kubik. Nah, fungsi kubik kita peroleh di sini. Kita copy. Oke. Kita lihatnya di Excel biar mudah perhitungannya. Kemudian gambarnya biar kita deteksi di sini. Kita bisa juga gambar di sini kalau memang diperlukan. Oke. Fungsi kubik kita pakai ini saja tadi. Ya, kubik. Jadi perpangkatan menggunakan 3. JT, ini saya escape ya. Oke, saya copy saja biar cepat. Oke. Kubik perpangkatan 3 dengan dua, maaf, balik, harusnya ini, yang atas. Oke. Nah, kita bisa mendeteksi fungsi kubiknya adalah di sini, berarti expected
Y. Ini agak susah. Saya ganti saja di sini. Nilai kubiknya adalah regresi yang kita hasilkan, estimasi curve estimation-nya minus di sini 111.765,58 plus beta 1. Berapa beta 1 di sini? (27.299, kita pakai 2 dikit cukup ya. Kemudian beta 2 kita langsung saja, mudah di sini. Kita harus hilangkan E-nya, jangan lupa. (996,15) minus, ini kurungnya dihilangkan juga boleh, tidak ada persoalan. Mau diisi, kemudian B3 nya adalah 40,18. Nah, ini persamaan yang kita dapat kalau kita menggunakan kurva kubik. Lalu soalannya adalah bagaimana kita melakukan estimasi selanjutnya dari data ini. Jadi kita untuk menaksir tahun berapa yang kita taksir. Misalkan kita bikin tahun 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan dari tahun 98, berarti kita harus masukkan T untuk faktor T ke 30, 31, 32, 33, 34. Maka kita harus memasukkan formula ini ke dalam nilai di sini. Maka sama dengan, mudahnya begini aja, konstanta ditambah beta 1, kemudian dikalikan tadi E34, nggak kelihatan ya, E34, oke, ditambah beta 2 dikalikan E34 juga, ini kan di E34, sel E34 pangkat 2 ditambah beta 3 dikalikan E34 juga pangkat 3. Tapi ingat, nanti ini harus diperbaiki ya. Karena kalau Anda langsung mengcopy ke bawah, nah hasilnya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak membuat menjadi fix variabel T-nya. Maka kita harus mendolarkan semua ini untuk variabel yang mana ya, yang konstanta B1 dan sebagainya. Ada ketik, nggak mau di sini ya, F4, O36, F4 juga, ini juga klik F4, ada klik di sini F4, enter, maka kita bisa tarik ke bawah. Nah, ini estimasi kita. Estimasi kita tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Oke, bagaimana hasil perkiraan kita? Kita bisa menduga di sini. Kalau kita bikin secara grafik, maka kita bikin lagi saja. Grafik. Oh, maaf. Belum diblok. Insert. Tadi.
biar panjang. Ekspor. Oke. Kemudian tahunnya di sini kita masukkan tahun. Jangan lupa. Oke. Nah, ini data tahun kita. Kurang bagus. Mana tadi? Belum bisa diputar ya. Oke, nggak apa, ini aja. Nah, kita bisa mendeteksi estimasi kita itu di titik yang mana. Misalkan kita kasih biar belum mau. Nah, di sini nggak mau ya. Format. Oke, biar kita isi dengan dot biar lebih jelas. Ini forecasting kita itu untuk tahun 99. Tahun 99 datanya data ini. Oke, misalkan juga ya, maaf, sini market kita kasih fill merah misalkan. Oke, tinggal ketik F kamu F2. Sudah satu-satu saja. Kita bisa mendeteksi sekarang inilah perkembangan datanya. Kita bisa isi buat forecasting kita dengan misalkan data label seterusnya ya, label ini prediksi kita. Oke, atau kalau seperti tadi ya kita bisa menambahkan prediksi kita. Mulai. Nah, ini grafik kita untuk melihat perkembangan. Contoh di sini adalah ekspor. Nah, jadi demikian kita bisa sudah melakukan estimasi dengan menggunakan curve estimation untuk membuat forecasting menggunakan tools SPSS. Anda bisa berlatih sendiri untuk data, mungkin data yang lain, kemudian dicoba-coba apakah lebih baik menggunakan linear, logaritma, inverse, dan sebagainya. Dan memang pengujian di sini hanya terbatas untuk uji F dan uji R square. Karena ini bukan OLS, gitu. OLS, logaritma, inverse, dan sebagainya, itu kan tidak bersifat linear, maka tidak bisa kita terapkan misalkan uji-uji yang lebih kompleks seperti uji asumsi klasik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah saat ini. Kita akan bergerak nanti membahas mengenai persoalan rata-rata bergerak sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi mengenai bagaimana mendeteksi pola musim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.